Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang ketentuan hukum mengenai pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bagian hukum sumber daya alam. Adapun tujuan kami membuat video ini adalah sebagai bentuk pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah hukum sumber daya alam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nopriandi SIM, Ibu Latifah Amir SMH, dan Ibu Dr. Hartati SH. Sebelum saya melanjutkan ke bagian materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya pribadi nama Muhammad Adino Prasetya, NIM B1018039. Perkenalkan, nama saya Fernandi Pasaribu dengan NIM B1180. Perkenalkan, nama saya Rido Malika Luakim dengan NIM B118. Nama saya Hendra Novitra Lauli dengan NIM B118118. Perkenalkan, nama saya Ruth Malika Bella Merdekawati dengan NIM B1001818. Nama saya Stefan Friendly Purba dengan NIM B118-094. Perkenalkan, saya Tara Eria Blensiska, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi, tahun angkatan 2018 dengan NIM B1001822. Perkenalkan, nama saya Yusri Angga Prakarsa, NIM B118. Di sini saya Khairul Anwar dengan NIM B100181868. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Sari Uli Togatorov dengan NIM B100182116, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2018. Halo semua, perkenalkan nama aku Sabar Renatan Renaldo Simarmata, NIM B1018086. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Baiklah, sekarang kita langsung ke video ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun di dalam pengertian hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki 3 suku kata. Yang pertama, hukum, yang kedua, wilayah pesisir, dan yang ketiga, pulau-pulau kecil. Adapun yang dimaksud dengan hukum ialah seperangkat aturan atau norma-norma yang mengatur hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lainnya dan mengatur hubungan manusia dengan alam. Kemudian yang dimaksud dengan wilayah pesisir adalah peralihan antara ekosistem darat maupun laut yang dipengaruhi oleh perubahan ekosistem wilayah darat maupun laut. Kemudian yang dimaksudkan dengan pulau-pulau kecil ialah pulau yang luasnya lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi beserta keseluruhan ekosistemnya. Baik, maka dari itu dapat disimpulkan mengenai materi hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antara sektor pemerintah dan pemerintah daerah dan antara sektor ekosistem laut dan darat dan antara ilmu pengetahuan yang meningkatkan cara untuk mensejahterakan masyarakat. Sekian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Di sini landasan filosofis diterapkan Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tercantum dalam Pertimbangan Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017. Yang dimana ada 2 hal di sana, yaitu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Yang kedua adalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi sosial ekonomi masyarakat. Baiklah, di sini dapat kita lihat tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang di sini dapat kita lihat tinjauan yuridisnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah dan pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas 19 bab dan 80 pasal. Nah, di sini dapat kita lihat landasan sosiologis yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah dan pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu karena pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum memberikan hasil yang optimal di dalam pembangunan nasional. Sekian dan terima kasih. Materi saya akan dilanjutkan. Hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berasaskan yang pertama, asas desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, asas pemerataan. Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah pengkoordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengorganisasian itu terbagi atas 3. Yang pertama, perencanaan, pengawasan, dan pengendalian. Perencanaan adalah membuat dan menyusun hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu terbagi atas 4 tahap, yaitu rencana strategis, zonasi, pengelolaan, dan aksi. Masuk yang kedua, pengawasan. Pengawasan adalah pengontrolan atau pemeriksaan sumber daya pesisir atau pulau-pulau kecil. Pengawasan memiliki konsep dengan melihat sungguh-sungguh, mengamati atau mengawasi dan memeriksa yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Masuk yang ketiga, pengendalian. Pengendalian dikonsepkan sebagai mengekang supaya di dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil supaya tidak terjadinya penyimpangan. Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk mengatur adanya penyimpangan rencana strategis, zonasi, pengelolaan, dan aksi. Dan juga mendorong pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdapat di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Baik, itulah merupakan pemaparan mengenai materi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pertimbangan antara lain, yang pertama, negara bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain, baik perseorangan maupun pihak swasta, melalui mekanisme sistem perizinan. Yang kedua, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Lalu, pengelolaan wilayah pesisir kecil terdiri atas beberapa kegiatan. Pertama, rencana strategis WP3K. Yang kedua, zonasi WP3K. Yang ketiga, rencana pengelolaan WP3K. Dan yang terakhir, rencana aksi pengelolaan WP3K. Jadi, pada intinya, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperuntukkan untuk kegiatan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, dan perindustrian, baik industri kelautan maupun perikanan, serta kepentingan-kepentingan yang adil untuk masyarakat sekitar pesisir tersebut.
Selanjutnya, izin pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor domestik. Izin ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Izin ini terdiri dari izin lokasi dan izin pengelolaan. Izin lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dan sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolam air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan atau untuk memanfaatkan sebagian dari pulau-pulau kecil. Sementara, izin pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada 3 subjek hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan izin lokasi dan izin pengelolaan. Yang pertama, orang perseorangan warga negara Indonesia. Yang kedua, korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Yang ketiga, koperasi yang dibentuk oleh masyarakat. Sementara itu, yang berwenang untuk menerbitkan izin lokasi maupun izin pengelolaan adalah Menteri, Gubernur, dan Bupati ataupun Wali Kota. Yang kemudian, ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon izin lokasi dan izin pengelolaan. Yang pertama, syarat administratif. Yang kedua, syarat teknis, dan yang ketiga, syarat operasional. Izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya oleh masyarakat hukum adat. Perlu kita ketahui bahwa izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya tidak hanya diberikan kepada orang, korporasi, badan usaha swasta, maupun investor asing, namun juga diberikan kepada masyarakat hukum adat. Ada 4 unsur yang dikatakan sebagai masyarakat hukum adat. Yang pertama, adanya sekelompok orang. Yang kedua, adanya tempat bermukim. Yang ketiga, adanya ikatan asal-usul. Yang keempat, adanya pranata. Pranata dalam masyarakat hukum adat dibagi menjadi 2, yaitu pranata pemerintahan adat. Yang ketiga, tantanan hukum adat. Kemudian masyarakat hukum adat diberi hak untuk memanfaatkan yang pertama, ruang dan sumber daya perairan pesisir. Yang kedua, perairan pulau-pulau kecil. Yang berwenang mengelola ruang sumber daya alam itu yaitu masyarakat hukum adat setempat. Untuk wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil oleh masyarakat hukum adat tidak diperlukan izin dari pejabat berwenang, baik itu izin lokasi maupun izin pengelolaan. Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak hanya diberikan kepada investor domestik, namun juga diberikan kepada investor asing, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 26A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut salah satunya menjelaskan tentang prosedur pemberian izin yang dilakukan oleh Menteri, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, setelah mendapat rekomendasi kepada Wali Kota maupun Bupati. Yang kedua adalah syarat-syarat dari pemberian izin, yaitu badan hukum yang berPT, memperhatikan akses publik, pemberian izin terhadap wilayah pesisir yang belum dimanfaatkan oleh siapapun dan berada di wilayah tanpa penduduk. Kemudian adanya suatu persyaratan untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia, pengalihan teknologi, dan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan aspek ekologi, aspek sosial budaya, dan aspek ekonomi, guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tentang pencabutan izin. Setiap orang atau badan usaha yang telah diberikan izin untuk memanfaatkan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, maka ia berkewajiban untuk melaksanakan substansi izin tersebut. Lalu bagaimanakah? Apabila ia tidak menggunakan dan melaksanakan substansi izin tersebut, maka izin yang telah diberikan kepada orang atau badan usaha tersebut dapat dicabut. Pasal dan undang-undang apa yang mengaturnya? Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di dalamnya mengatur tentang Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota berwenang untuk mencabut izin lokasi dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan oleh para pemegang izin apabila dalam melaksanakan kegiatannya tidak sesuai dengan substansi izin yang baik. Ada 2 jenis sanksi yang dapat diberikan. Yang pertama adalah izin lokasi dan yang kedua adalah izin pengelolaan. Berdasarkan hal tersebut, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para pemegang izin. Yang pertama adalah pemanfaatan ruang dan sebagian perairan pesisir. Yang kedua adalah pemanfaatan pulau-pulau kecil. Sanksi administratif yang diberikan oleh pemegang izin lokasi. Yang pertama adalah peringatan, yang kedua adalah pembekuan sementara, dan yang terakhir adalah pencabutan izin. Sementara,
Izin atau sanksi administratif yang diberikan oleh pemegang izin lokasi, yang pertama adalah peringatan tertulis, yang kedua adalah penghentian sementara kegiatan, yang ketiga adalah penutupan lokasi, yang keempat pencabutan izin, yang kelima pembatalan izin, hingga denda administratif. Seluruh sanksi administratif tersebut memiliki dua sifat, yang pertama kumulatif dan yang kedua adalah alternatif. Menjelaskan mengenai sanksi pidana tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bagi setiap orang yang tidak memiliki izin tentang pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang telah ditentukan dalam pasal 75A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memanfaatkan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin tentang pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Terdapat 3 unsur dalam pasal tersebut. Yang pertama subjek, yaitu setiap orang. Yang kedua jenis perbuatan pidana yang memanfaatkan sumber daya tanpa izin. Yang ketiga pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 2. Video ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun proses dari pembuatan video ini. Terakhir, billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.